29 sampai ayatnya ke-33. Ayat 29 sampai ayatnya ke-33. Sama-sama kita baca ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendiri harus dia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemahnya haruslah dibawa beserta dadanya, supaya dadanya itu ditunjukkan sebagai persembahan tunjukkan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemahnya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagian. Amin. Kalau saudara melihat dari ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita menemukan tentang tugas dan tanggung jawab dari imam, ya saudara. Ada orang-orang yang kemudian ditugaskan di hari itu untuk mengolah korban, untuk membakar korban, dan dari apa yang dikerjakannya itu, saudara, maka dia mendapatkan sesuatu, saudara. Ya. Dari apa yang dikerjakannya itu, maka dia mendapatkan sesuatu dari apa yang dia kerjakan, ya. Yaitu mendapatkan paha kanan, katanya, dari korban yang dipersembahkan oleh orang Israel sebagai korban keselamatan, saudara. Dia olah. Tapi dari korban itu, paha kanan itu menjadi bagian daripada imam yang mengolahnya. Jadi yang saya temukan dari ayat ini, saudara, bahwa kita harus tahu, kita harus ingat tentang hak dan tanggung jawab, ya saudara. Hak dan tanggung jawab. Kita harus mengerti bahwa hak itu kita mendapatkan ketika tanggung jawab itu kita kerjakan. Ada amin, saudara. Ini menjadi sebuah kesatuan, saudara. Ini menjadi satu mata uang, yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Ini menjadi satu kesatuan yang paten, ya. Mau dilihat dari sudut hukum manapun juga, maka ini menjadi satu kesatuan. Ini nggak bisa menjadi satu hukum yang terpisah. Tanggung jawab sendiri, hak sendiri, ya. Kita mau mendapatkan haknya, tetapi kita buang tanggung jawabnya, nggak bisa, nggak akan pernah bisa. Sebaliknya juga, kalau kita melakukan tanggung jawab kita, lalu kemudian kita kehilangan hak kita, itu juga nggak mungkin. Ada amin, saudara. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Karena ini sudah menjadi satu kesatuan yang paten. Ini menjadi sesuatu yang saudara, hukum yang bukan cuma dilas, dipatri, tapi memang ini sudah menjadi kesatuan. Ini sudah menyatu. Ini sudah menyatu. Nggak bisa lagi dipisah, diurai, nggak bisa. Sesuatu yang tidak mungkin. Kalau orang sudah melakukan tanggung jawabnya, maka dia kehilangan haknya. Nggak mungkin. Ini yang saya belajar, saudara. Tidak akan mungkin orang yang sudah melakukan tanggung jawabnya, lalu kemudian dia kehilangan haknya. Tidak akan pernah mungkin. Karena ini sudah menjadi sebuah kesatuan. Dia ambil tanggung jawabnya, dia ambil haknya. Ada amin, saudara. Dia kerjakan tanggung jawabnya, maka dia akan mendapatkan hak. Karena ini seperti satu paket. Saudara ambil tanggung jawabnya, maka saudara juga dapat hak. Tapi sama halnya, ketika saudara tarik hak saudara, maka di bagian itu juga, di bagian yang sama juga, maka saudara juga harus ambil juga itu yang namanya tanggung jawab. Nggak bisa. Saudara nggak bisa cuma bicara tentang hak saya. Maka saudara juga harus ambil, tarik itu. Saudara juga harus terima itu juga tanggung jawab. Karena ini menjadi sebuah kesatuan yang sudah, saudara. Kalau saudara jus, ya, es batu, alpukatnya, gulanya, susunya, sama apanya, lalu kemudian saudara blender. Nah, saudara kemudian saya bilang begini sama saudara, tolong sih dipisah. Bisa. Tolong si gulanya diambilin, ya, yang sudah di blender, ya, gulanya diambilin, susunya juga tolong dipisahin. Nggak bisa, itu sudah ngeblend.
Susu sudah di dalamnya alpukat, alpukat sudah dalam susu, gula udah masuk, udah campur aduk. Nah, sama halnya sebetulnya dengan hak dan tanggung jawab. Sudah dari sononya, saudaraku, sebetulnya ini produknya sorga. Ada amin sekarang. Saya percaya ini adalah produknya sorga. Bicara tentang tanggung jawab, hak dan tanggung jawab, ini produknya sorga. Yang ini nggak bisa dipisah, saudara. Ini nggak pernah bisa dipisah. Ketika pun orang coba menghalangi haknya kita sudah melakukan tanggung jawabnya kita, dan orang coba mau ambil rebut itu haknya kita, nggak akan pernah bisa. Dalam nama Yesus saya katakan, hak itu pasti juga diberikan sama Tuhan kepada kita. Ada amin, saudara. Tapi tidak akan pernah mungkin juga, saudara, kalau kita tidak melakukan tanggung jawab kita. Kalaupun orang berusaha memberikan haknya itu kepada kita, tapi kita sesungguhnya tidak melakukan tanggung jawab kita. Tapi kita mau ambil hak itu, dan orang bilang, ya nanti saya kasih hak kamu. Gak akan pernah. Seperti kita tidak mau ambil tanggung jawab, seperti itu juga kita tidak mau ambil hak kita. Nah, kalau kita bicara hak dan tanggung jawab dan hak, maka dimanapun kita berada, kita selalu membawa itu. Sudah di kantor, saudara membawa itu tanggung jawab. Di pelayanan sudah bawa itu tanggung jawab. Di mana saja sebagai anak Tuhan sudah punya tanggung jawab. Sebagai suami saudara punya tanggung jawab. Sebagai istri saudara punya tanggung jawab. Ini dibawa, ini selalu ngikut kita dimanapun kita berada. Sebagai anak Tuhan ada tanggung jawab, tapi juga ada hak. Sebagai pelayan Tuhan ada tanggung jawab, tapi juga ada hak. Sebagai seorang karyawan, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang pebisnis dan lain sebagainya, ada hak, ada tanggung jawab, dan ada hak. Kita nggak bisa singkirkan tanggung jawabnya, kita ambil haknya, karena ini sudah menjadi satu, sudah yang saya katakan. Sudah nggak bisa mengurainya lagi, nggak bisa mengurainya lagi. Sudah ambil, sudah suka sama haknya, dan sudah singkirin tanggung jawabnya. Waktu saudara ambil tanggung jawab, saat itu juga hal yang sama saudara mengambil hak saudara. Waktu saudara mengambil hak saudara, sama hal yang saudara waktu itu mengambil tanggung jawab. Ini bukan dua yang dua gitu. Ya bukan. Ini bukan kayak sepeda yang rodanya ada dua. Bukan. Kalau sepeda, saudara bisa usaha itu dijampingin, ya saudara, ya roda depannya diambil, roda belakangnya masih tersisa, saudara masih bisa jalan dengan roda dijampingin, roda satu. Ini bukan bicara sepeda. Ini sesuatu yang sudah menjadi satu, saudara. Yuk kita ingat-ingat lagi. Yuk kita evaluasi lagi. Yuk kita introspeksi diri lagi. Ya. Karena mengevaluasi diri, introspeksi diri itu bagus. Itu menyehatkan, itu memberikan masa depan buat saya dan saudara. Ya. Kalau kita berani mengevaluasi diri, kita berani duduk dan mengingat lagi apa sih yang kita sudah kerjakan, apa kekurangan kita, maka itu bagus, bagus. Kita mulai merenung apa sih kekurangan saya. Adakah banyak tanggung jawab yang hari-hari ini saya sedang buang, saya sedang lari dari tanggung jawab. Saya sedang menghindar dari tanggung jawab. Tapi sisi yang lain saya sedang mengambil hak saya sedang berusaha untuk meminta hak saya, menuntut hak saya. Ini bagus untuk kita berpikir sejenak, ya. Kita merenung sejenak tentang apa yang sudah kita kerjakan dalam hidup ini. Adakah kita sedang mengerjakan tanggung jawab kita hari-hari? Ataukah kita sedang menghindar dari tanggung jawab? Atau kita sedang lari dari tanggung jawab? Sebagai istri kan? Sebagai suami? Sebagai pelayan Tuhan? Sebagai karyawan? Sebagai pebisnis? Sebagai apa pun juga? Karena saya bukan khawatir, saya pastikan
Saya pastikan saudara, kalau kita lari dari tanggung jawab, ya saudara, kita juga akan kehilangan hak kita. Kita menghindar dari tanggung jawab, kita juga akan kehilangan hak-hak kita. Semakin banyak tanggung jawab yang kita buang, semakin banyak hak-hak kita yang terbuang juga dari kita. Semakin banyak tanggung jawab yang kita hindari, semakin banyak hak-hak yang dimana kita kehilangan hak kita. Percayalah saudara. Makanya saya percaya ini produk dari sorga. Ini karyanya sorga, saudara. Ya. Makanya apa? Tuhan juga mengerjakan itu. Ya, Tuhan juga melakukan tanggung jawabnya. Bahkan sebetulnya itu bukan tanggung jawab. Dia mati di atas kayu salib untuk apa? Menyelamatkan, menyelamatkan manusia. Dan makanya itu sudah haknya Tuhan. Tuhan bilang begini, siapa yang percaya pasti selamat. Ada amin saudaraku. Siapa yang percaya Yesus pasti selamat. Dan itu sudah hukumnya. Kenapa? Karena dia sendiri yang sudah mengerjakan keselamatan itu. Maka dia berhak untuk mendapatkan jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Sekali lagi saudara, tidak akan pernah mungkin, camkan baik-baik, orang yang melakukan tanggung jawabnya, dia kehilangan haknya. Tidak akan pernah mungkin. Mungkin saja sepertinya dia kehilangan haknya. Tidak. Karena Allah yang akan memberikan haknya itu kepada orang yang bertanggung jawab. Ada amin saudara. Allah sendiri akan memberikan itu. Jangan pernah bilang, artinya begini, saya dan saudara harus, kalau saya dan saudara kehilangan hak-hak kita, maka maaf, ya saya juga termasuk. Saya dan saudara, kita semua harus merenung lagi. Benarkah kita sudah mengerjakan tanggung jawab? Benarkah kita sudah melakukan tanggung jawab? Apakah sekali lagi sebagai orang percaya anak Tuhan, sebagai jemaat, sebagai pelayan Tuhan, hamba Tuhan, sebagai karyawan, sebagai pengusaha dan lain sebagainya. Ini saudara, bagian yang pertama yang kiranya ini boleh memberkati kita pagi hari ini. Bagian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ya, ayat yang ke-38 kita lihat bersama-sama. Ayat yang ke-38, sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Mulai ayat yang ke-37 saja saudara. Ayat yang ke-37, ayat 37 dan 38. 1, 2, 3. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan, dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan pada gunung Sinai. Saudara, saya melihatnya ya saudara, saya melihatnya, mungkin saya salah ya, ini menurut pendapat saya. Ada beberapa tempat favoritnya orang Israel gitu, ya. Tempat perhentiannya orang Israel waktu mereka keluar dari Mesir. Ada beberapa tempat yang favorit buat mereka. Kalau mereka kena, aduh enak ya, aduh gitu, saudara. Ya, tempatnya yang indah. Kalau mereka ngobrol ya saudara, aduh iya tempatnya indah banget. Ya, buat saya tempat yang indah yang mereka pernah mampiri, ya sudah pernah singgah dalam itu yang apa namanya saudara? 70 pohon korma apa namanya? Elim. Ya, Elim itu tempat yang indah gitu sudah. Ya buat mereka itu tuh tempat yang indah, tempat yang aduh di mana mereka bisa dari orang yang kelaparan, kehausan, tapi di Elim mereka menikmati sesuatu yang indah, ada makanan yang limpah yang tersedia, ada air yang nggak usah diukur-ukur, nggak usah hemat-hemat, nggak usah. Tapi limpah, minum, kenyangin, waduh, puasin dah. Ya saudara. Dan yang kedua, ya kalau di Elim, saudara, kalau di Elim mereka enak, ya mereka enak. Tapi nggak lama, ya. Saya melihatnya waktu mereka di Elim tuh nggak lama, nggak terlalu lama gitu, saudara. Mereka berhenti tapi nggak lama-lama gitu. Dan kemudian kan
stok makanan habis, pohon korma habis, air juga menyusut gitu, saudara. Tapi tempat yang kedua ini, saudaraku, tempat yang kedua ini apa yang indah buat mereka, yang enak dikenang, tempat yang jadi favorit buat mereka, ya Gunung Sinai. Gunung Sinai, saudara. Gunung Sinai itu tempat yang indah, tempat yang nyaman, saudara, tempat yang indah buat mereka. Karena di Gunung Sinai ini sebetulnya daerah perbukitan, lalu kemudian tempat mereka berkemah, saudaraku, juga saya percaya itu daerah yang dingin gitu, saudara, nggak panas ya. Belum lagi ditambah ada tiang awan dan tiang api yang selalu melindungi mereka. Tapi disitulah kemudian ada tempat itu tempat yang indah gitu, tempat yang, dan Gunung Sinai juga kita tahu kan itu disebut juga dengan Gunung Tuhan ya, saudara. Dan setelah itu yang saya katakan, baru kemudian mereka masuk tuh padang gurun, ya. Di situ baru mereka masuk tuh baru masuk yang namanya kesusahan, ya, penderitaan yang sangat luar biasa. Tapi di Gunung Sinai ini ada banyak hal yang indah yang mereka nikmati. Namanya juga gunung, ya. Setiap orang pengen, saudara, tinggal di ketinggian. Dan yang saya mau katakan, saudara, tapi disitulah ya, saudara, yang saya temukan pada ayat yang ke-38 yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel untuk mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang Gunung Sinai. Artinya gini loh, saudara, yang saya mau bilang, pesan Tuhannya begini, ya. Di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah keindahan hidup yang mereka sedang alami, di tengah-tengah sukacita, di tengah-tengah kedamaian yang mereka alami, yang sedang mereka nikmati, disitulah Tuhan tetap mengingatkan mereka tentang apa yang mereka harus kerjakan, apa yang harus mereka kerjakan. Karena seringkali di tengah-tengah kenyamanan ini, ya, di tengah-tengah kenyamanan hidup yang kita sedang alami, seringkali, saudara, kita seringkali melupakan hukum-hukum Tuhan. Perhatikan, di tengah-tengah kenyamanan, di tengah-tengah keindahan hidup, di tengah-tengah ya nggak ada peperangan, di Gunung Sinai itu mereka cukup lama damai, loh, saudara. Nggak cuma, bayangkan, Musa itu naik turun 40 hari, mereka itu lama itu, ya, saya lupa lihat berapa lama mereka. Tetapi sangat lama sekali, saudara. Bulanan mereka ada di sana, berbulan-bulan mereka ada di sana. Jadi nggak ada peperangan, nggak ada masalah, sampai akhirnya mereka sendiri terjebak dengan apa? Dengan penyembahan berhala. Ya, sampai disitulah kemudian mereka membuat lembu emas, patung lembu emas itu di situ. Kenapa? Karena kenyamanan. Hati-hati dengan kenyamanan. Di tengah-tengah kenyamanan ini, saudaraku, Tuhan mau ingatkan kita tentang apa? Tentang tanggung jawab, tentang apa yang harus kita kerjakan, tentang hukum-hukum Tuhan yang tidak boleh kita lupakan. Nanti kalau kita lupakan, kita hancur di tengah di Gunung Sinai. Nanti kalau kita nyaman, kita akan rusak di Gunung Sinai. Ya. Kita cari kenyamanan dalam hidup, betul, saudara? Ya kan? Kita nyari yang namanya gunung. Kita tuh mengejar yang namanya gunung. Kita tuh berusaha. Kalau kita dalam hidup ini kita bergerak, kita berdagang, kita berusaha, kita berjuang untuk mencapai gunung kehidupan itu. Tapi hati-hati, seringkali di atas gunung kita melupakan hukum-hukumnya Tuhan. Sampai Elia, saudaraku, di atas gunung Horeb, di atas gunung Sinai juga sama nih. Sama gunungnya sebetulnya. Gunung Horeb itu gunung Sinai, karena ini sama gunung Tuhan. Dia lari, saudara, dia nyaman. Memang gunung ini tempat yang nyaman, tempat impiannya orang, lah, saudara. Ya, keberhasilan hidup, saudara, itu gunung Tuhan tuh, sudah bicara tentang sesuatu yang indah. Kita minta Tuhan bawa saya ke gunung Tuhan, tetapi hati-hati kalau sudah ada di sana, Tuhan sudah bawa saya dan sudah di sana. Hati-hati. Karena Elia sekalipun orang yang hebat, dia kehilangan hadirat Tuhan di gunungnya Tuhan.
Dia ada di gunung Tuhan, tapi dia kehilangan Tuhan, hadirat Tuhan di gunung Tuhan. Makanya apa? Alkitab mencatat, ada angin sepoi-sepoi datang. Firman Tuhan bilang, tidak ada Tuhan di dalamnya. Ada angin yang membelah gunung, tidak ada Tuhan di dalamnya. Ada gempa, tapi tidak ada Tuhan di dalam. Kenapa? Karena kemudian Elia sudah lupa tentang tugas-tugasnya. Dia menikmati kenyamanannya, dia menikmati kedamaian hidup, rasa aman, rasa sejahtera, rasa terpelihara dengan segala kecukupan, dengan segala kelimpahan yang luar biasa. Sampai akhirnya Tuhan bilang begini, apa kerjamu di sini Elia? Ya. Tuhan sampai datang sama Elia, apa kerjamu di sini Elia? Ya. Lalu kemudian Tuhan bilang sampai berapa kali, tanya berapa kali, Tuhan bilang turun, ya, kembali kepada tugas-tugas, turun kembali kepada pekerjaan, turun kembali kepada panggilan. Seringkali di gunung Tuhan kita lupa tentang panggilan Tuhan. Panggilan untuk beribadah udah gak kedengeran, sayup-sayup, ya. Waktu Tuhan panggil kita beribadah, jadi budak, ya. Kita jadi budak, ya. Karena apa? Limpah berkat di telinga, ya. Dengarnya yang indah-indah, jadi suara kau udah kedengar. Tuhan mau bawa kita ke gunung Tuhan, ada amin? Amin saudara. Tuhan mau bawa kita ke gunung Tuhan, di mana kita bisa menikmati sesuatu. Tuhan mau bawa kita menikmati sukacita, keamanan, rasa aman, rasa keindahan hidup. Tapi malah seringkali orang mati di gunung Tuhan, orang kehilangan Tuhan di gunung Tuhan. Daud jatuh dalam dosa ketika dia ada di gunung Tuhan. Dia sudah ada di istana yang mewah, dia jatuh dalam dosa karena dia ada di gunung Tuhan. Gunung Tuhan tuh berbahaya. Kenapa? Karena gunung Tuhan tuh mendatangkan kenyamanan, berkat udah nggak usah mikir, berkat datang dewe. Orang Israel di gunung Tuhan jatuh dalam penyembahan berhala. Nah itu saudara, sekali di gunung Tuhan kita jadi lupa panggilan Tuhan dalam hidup kita, panggilan untuk melayani, jadi lupa karena ada di atas gunungnya Tuhan. Ya. Panggilan untuk beribadah, aduh ada alasan COVID lah, apalagi sekarang. Enak streaming lah, ya. Streaming kan bisa milih. Saya sih anjurkan saudara, karena saya gembala, ya. Saya anjurkan jemaat, ya saudara, ya dengarlah suara gembala saudara, ya walaupun lewat streaming, ya saya sih anjurkannya begitu, saudara. Walaupun kemudian saudara mau milih yang lain, ya terserah. Tapi domba itu butuh suara gembala, iya. Kenapa Tuhan buat pengertian seperti itu? Karena domba itu butuh suara gembala. Dan saya berusaha dalam kondisi apapun saya harus memperdengarkan suara saya di tengah-tengah domba, di tengah-tengah jemaat Tuhan. Supaya apa? Ada kepastian dalam hidup ini sudah. Ya, ada sesuatu yang menuntun gitu. Ada sesuatu yang menuntun. Ya. Memang bebas, hari-hari ini saya juga nggak bisa ngelarang sudah, karena banyak ya. Facebook di mana sudah bisa pilih yang bagus-bagus, ya. Saya sih sederhana memang, enggak. Cuman saya menyampaikan suara gembala, ya. Yang saya sampaikan ini suara gembala. Dan saya juga nggak nyari orang lain untuk nonton saya. Saya hanya mewajibkan, saya hanya berharap saya bisa ditonton sama jemaat-jemaat kenduruan saja. Karena saya harus membimbing, apalagi di tengah-tengah situasi yang sukar hari-hari ini. Ya, di tengah-tengah situasi jadi nggak lucu loh saudara. Ya karena
Saya tahu, walau bagaimanapun saya tahu kebutuhan saudara. Saya tahu seperti apa yang saya harus kasih makan, makanan apa yang Tuhan berikan. Saya berusaha untuk kasih makanan-makanan yang fresh, saudara. Ya, saya kasih makanan-makanan yang fresh. Saya kalau sampai makanan saya seperti yang nggak enak nih, saudara, saya bisa ngerasa makanan saya nggak bikin puas jemaat domba nih. Saya ini ngerasa dan aduh, nggak enak gitu. Buat saya sendiri nggak enak. Saya sih berharap, ya. Saya sih berharap apalagi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi nggak lucu kalau pelayan-pelayan Tuhan nontonnya streamingnya orang lain gitu, gereja lain. Jadi kurang, jadi nggak indah, jadi nggak. Ya apa ya, saudara ya. Tapi itu pun kembali kepada saudara. Ya, makanya saya sih bersyukur saudara masih mau hadir. Ada amin saudaranya. Ya. Dan saya berusaha untuk kasih makan yang terbaik buat. Makanya saya katakan kalau satu saat seperti saya kurang bagus gitu kasih makan, aduh, nggak enak loh saudara. Buat saya sendiri nggak enak. Ini saudara. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di tengah-tengah situasi yang sukar. Saudaraku, saudara harus tetap kuat di dalam Tuhan. Saudara juga, ya saudara, saya juga harus membimbing saudara. Saya juga harus mengingatin saudara. Walaupun kadang-kala keras, ya, kadang-kala saya juga nggak bisa menina bobokan saudara dengan janji-janji berkat sampai kelimbungan saudara. Saya mau hidup saudara bertumbuh, saudara. Sehingga apa? Jadi iman saudara bertumbuh. Sehingga apa? Ketika pun engkau satu saat di bawah Tuhan, di atas gunung, naik di atas gunungnya Tuhan, engkau tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Engkau tidak melupakan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Apakah itu panggilan beribadah, panggilan melayani, panggilan berkorban, panggilan banyak panggilan-panggilan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Elia ada di atas gunung Tuhan, dia lupa panggilan Tuhan untuk melayani. Dia bangun tidur, bangun makan, tidur lagi, bangun makan, tidur lagi. Cuma itu bekerjanya, Karena tidak gampang. Waktu saya pertama kali dibawa naik di atas bukit, bukan gunung. Aduh, udah keliengan, lupa diri, rasanya hebat, rasanya aduh pangjagonya dalam hidup, rasanya udah lupa diri, saudara. Aduh, kayaknya tuh gede kepala, gede hidung, saudara. Waduh, sabun. Iya, mengerikan loh, saudara. Itu suasana yang saudara mesti tahu, itu suasana mengerikan yang seringkali bikin orang lupa diri. Satu sisi saudara kita doa Tuhan, bawa si Tuhan saya ke gunungnya Tuhan, capek Tuhan, di padang gurun terus tuh capek. Aduh capek si Tuhan, kekurangan, pas-pasan hidup tuh capek. Tuhan bawa tuh ke atas gunungnya Tuhan. Di atas gunung tuh udah gak ada lagi tuh doa-doaan, gak ada lagi tuh ingat Tuhan-Tuhanan. Ya. Aduh, mikirnya udah jadi berantakan tuh, mikirnya kotor, mikirnya jahat, mikirnya najis, mikirnya dosa, mikirnya penyembahan berhala, mikirnya udah bukan lagi mikirin Tuhan. Itu bisa gitu, maaf nih saudara. Makanya saya melihat begini, untuk naik ke atas gunung Tuhan, Tuhan seringkali proses seseorang terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya dia menjadi orang yang kuat waktu dia ada di atas gunungnya Tuhan. Amin. Jangan keblinger gitu, ya. Karena keblinger tuh itu tuh adatnya kita, tabiatnya kita tuh doyan keblinger. Saya doyan keblinger. Apa sih keblinger tuh? Ya keblinger yang saudara lupa diri tuh. Dan tolong kita ya saudara, ya. Ini firman buat kita, buat saya juga. Ya. Tuhan mau bawa kita di tengah-tengah situasi yang sulit, seperti apa pun, nggak ada urusan. Itu nggak ada urusan, nggak ada kaitannya. Kalau Tuhan mau memberkati kita, Tuhan pasti memberkati kita. Amin.
Tuhan pasti mampu memberkati kita. Ada amin saudaraku? Kalau Tuhan mau membuat usahamu berhasil, pasti usahamu berhasil. Ada amin saudaraku? Kalau Tuhan mau kasih masa depan yang terbaik di hari-hari ini, nggak peduli COVID kayak COVID apa macam-macam, mau 20, mau 21, mau 22, ya sekarang kan 19. Ya. Tuhan pasti mampu memberkati saya dan saudara. Tapi yang jadi pertanyaan, itu engkau dan saya ada di atas gunung Tuhan. Kuatkah kita? Adakah kita tidak melupakan panggilan Tuhan dalam hidup? Kita masih ingat, bahkan tambah bersemangat itu beribadah. Harusnya seperti itu ya sudah. Amin saudara. Tambah kita diberkati, tambah semangat. Tambah kita diberkati, tambah cinta Tuhan. Tambah kita diberkati, tambah aduh pelayanan juga hitung-hitungan, sok pengen apa. Tolong kita ya. Dan tolong kita supaya ketika Tuhan bawa kita di atas gunung Tuhan, perintah-perintah itu masih bisa kita dengar. Karena di atas gunung Tuhan perintah itu datang. Di tengah-tengah keindahan hidup, di tengah-tengah kebaikan hidup yang orang Israel alami, disitulah perintah-perintah itu datang. Supaya apa? Mereka jangan lupa ya. Mereka jangan keblinger. Mereka tetap harus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita menyembah Tuhan.